Halo semuanya, kembali lagi di channel Rudy Hiskia. Kali ini aku akan bahas perusahaan Indorama. Kode sahamnya INDR. Nah, ini kita langsung saja ya. Kita akan bahas cara bisnisnya, laporan keuangannya, dan prospek kedepannya. Nah, dimulai kita lihat dari websitenya ya. Di websitenya cukup banyak informasi kalau dilihat dari menunya. Kita lihat about us dulu, overview-nya. Jadi kita mau lihat secara keseluruhan dia bergerak di bisnis apa. Kita pakai bahasa Indonesia aja, karena mungkin agar teman-teman yang lain bisa tahu lebih gampang ya, yang nggak bisa bahasa Inggris. Oke. Perusahaan ini berdiri 1975 dengan pabrik pemintalan kapas. Jadi perusahaan ini basicnya dimulai dari pemintalan kapas ya, atau produk akhirnya itu kain atau benang. Lalu mendiversifikasikan bisnis spun yarn, lalu menambah produksi pembuatan polyester sampai PET. Jadi untuk pasar global dengan lokasi pabrik di Jawa Barat, Purwakarta, Cempaka, Bandung. Lalu perusahaan ini IPO di tahun 1990. Perusahaan juga merupakan salah satu eksportir terbesar di Indonesia dan telah menjadi pemenang tetap dalam memperebutkan penghargaan bergengsi Primaniarta. Aku nggak tahu ini bergengsinya seperti apa, tapi kalau di industrinya bergengsi ya mungkin bergengsi juga, karena saya tidak tahu sebergengsi apa. Kemungkinan sangat bergengsi di industrinya. Perusahaan mengekspor ke para pelanggan premium di Amerika Utara, Eropa, Amerika Selatan, Asia, Australia, dan Timur Tengah. Wow, ini bisnisnya kalau bisa dibilang global ya, bukan domestik lagi. Jadi pasarnya cukup luas. Lalu suatu proses penanaman modal kembali yang terus menerus. Jadi modalnya ditanam kembali, jadi tidak disia-siakan. Dan program peningkatan produktivitas telah menjadikan perusahaan salah satu produsen polyester yang paling kompetitif di seluruh dunia. Oke, bisnis perusahaan merupakan semua yang berkaitan dengan memberikan mutu yang unggul, konsistensi, dan keandalan dengan layanan yang tepat setiap saat. Perusahaan bergerak dalam kegiatan sebagai berikut. Polyester terpasang saat ini yaitu 233.000 TPA, kemudian 98.000 PET resin. Spunnya itu terpasang saat ini 378.000, pabriknya itu 53 juta meter kain tenun, jadi produksi kain tenun juga. Pada 2006 Indorama Sintetik mendirikan pabrik pembangkit tenaga listrik 60 MW berbasis batu bara. Wow, jadi Indorama masuk ke ini ya, mendirikan pabrik pembangkit listrik untuk menangani kebutuhan listrik di kompleks besarnya di Purwakarta. Oh, jadi untuk kebutuhan pribadi ya. Secara konsisten, perusahaan telah beroperasi dengan kapasitas pemanfaatan tingkat tinggi, melampaui perusahaan-perusahaan sejenis di Asia dan seluruh dunia. Perusahaan mengekspor produknya ke lebih dari 75 negara. Jadi sudah penetrasi ke 75 negara yang mencakup semua lini 5 benua besar di seluruh dunia. Oke. Jadi yang telah mendirikan nama Global School bagi anak-anak karyawan perusahaan dan perusahaan-perusahaan sekitar. Jadi ada ini ya, apa sih namanya, CSR, pemberian pendidikan ke anak-anak karyawannya. Ada yayasan juga ya, Yayasan Rama Global School. Kantor pusat berlokasi di Jakarta, di mana fungsi-fungsi pokok dilaksanakan seperti pengadaan logistik, keuangan, pemasaran, dan perusahaan induk terakhir perusahaan adalah Indorama Corporation Pte Ltd. Jadi perusahaan induknya di luar ya, bukan di Indonesia. Oke, kita mau lihat apa lagi ya.
Struktur organisasi. Oh, ini hanya struktur organisasi biasa ya. Ada bisnis pintal benang, bisnis polyester, bisnis kain. Ada 3 bisnis utama. Oke. Struktur kepemilikan saham. Nah, ini penting juga nih. Irama Investama 25%, Indorama Holdings 65%, masyarakat hanya 9%. Jadi ini cukup baik ya. Kenapa? Karena perusahaan induknya ingin tetap pegang perusahaan INDR nih atau saham INDR nih. Jadi dia tidak mau melepaskan saham INDR ini ke investor lain ya, atau ke sembarangan secara masyarakat, karena mungkin ini kali ya, lebih tepatnya ingin tetap menjadi pengendali dan bisnisnya memang bagus. Jadi mereka nggak mau melepaskan pengendali saham ini. Oke, pemegang saham pengendalinya ada di Bapak Sri Prakas Lohia, dan anggota keluarga terdekat adalah penerima manfaat diskresioner. Nah, jadi Pak Sri Prakas Lohia ini katanya salah satu orang terkaya di Indonesia, tapi saya nggak tahu di peringkat berapa. Dan dia yang mengendalikan perusahaan ini. Dia pegang Indorama Corporation Pte Ltd di Singapura. Lalu dari perusahaan itu dia memegang Indorama Holdings di Netherlands, di Belanda, satu lagi di Indorama Commerce di Dubai. Nah, dari 2 perusahaan itu memegang Irama Investama. Nah, dari Irama Investama peganglah Indorama Sintetik Tbk atau INDR, saham ini ya, saham INDR. Oke, ini penjelasannya cukup lengkap, jadi tidak ada yang ditutup-tutupi. Anak perusahaan cukup banyak ya. Ada izin internasional, rata-rata pengendali semua kecuali yang asosiasi ini. Klinis medis belum dimulai, Karya Mitra Indorama yang paling kanan ya. Sisanya Coastal Internasional belum dimulai, Cikondang Kancana Prima dalam pengembangan. Tapi aku nggak tahu nih, ini websitenya update, bener-bener update atau sudah ketinggalan, aku tidak tahu. Tapi nanti tinggal tunggu saja ya. Jadi bisnisnya itu ada perdagangan, investasi. Oh, jadi perusahaan ini pun ada anak usaha yang namanya apa ya, bergerak di bidang investasi. Nah, aku nggak tahu nih investasinya investasi apa. Investasinya cukup banyak ya, ada 3 perusahaan. Lalu ada produksi benang pintal, pengelolaan gedung kantor dan sekolah. Wow, ada bisnis pengelolaan gedung kantor dan sekolah. Terus yang ini yang baru nih, menambang dan memproses emas dan mineral lainnya. Cikondang Kencana Prima ini yang berita terakhir ini, INDR ingin punya bisnis pertambangan, terutama di emas dan mineral lainnya. Masih dalam pengembangan. Diversifikasinya lumayan jauh ya. Cuman kalau sebagai bisnismen, menurutku pribadi tidak masalah juga, karena INDR sendiri bisnisnya sudah berjalan stabil ya. Ada satu bisnis lagi, Karya Mitra Indorama Klinis Medis. Ini kalau jalan lumayan ini. Oke. Jadi maksudnya kalau jalan, anak usaha ini akan menambah omset dan laba bersih di saham INDR. Jadi kalau misalnya anak usaha maksudnya anak usaha labanya bertambah, otomatis saham INDR ini pun labanya bertambah. Dengan syarat harus pemilikan sahamnya harus pengendali atau 51%. Jadi yang sebelah kiri ini sudah pasti pemasukannya akan masuk ke perusahaan Indorama Sintetik atau saham INDR gitu. Kita masuk ke profil ini isinya apa? Oh, ini sang pemilik
Bapak Sri Prakash Lohia jadi sebagai presiden komisarisnya. Direkturnya dipegang oleh Bapak V.S. Baltwa. Dari mereka sih aku lihat tidak ada hal-hal yang aneh-aneh ya, kayak korupsi dan lain-lainnya. Aku belum pernah dengar. Selama ini namanya baik-baik saja, atau mungkin aku ketinggalan, aku juga tidak tahu. Mungkin teman-teman bisa bantu apakah mereka pernah menghadapi kasus hukum dan sebagainya yang aneh-aneh. Bisa komen di bawah nanti. Oke, kita masuk ke Indorama Kompas. Apa ini Indorama Kompas? Oh, maksudnya perjalanannya mereka kali ya. Oh enggak, ini tentang nilai-nilai perusahaan, nilai inti. Ini cukup bagus ya. Jadi perusahaan ini memakai prinsip dan nilai. Jadi artinya mereka selain berbisnis, mereka juga membangun manusia. Entah ini apakah ini hanya jadi basa-basi saja, jadi cuma ditulis tapi tidak dijalankan, atau memang mereka menjalankannya. Kalau mereka memang menjalankannya, ini kalau dijalankan benar-benar, bisa jadi ini perusahaan yang memiliki kualitas SDM yang baik, sangat baik. Karena nilai-nilai ini ada integritas, rasa hormat, komitmen, dan lain-lainnya ya. Utamakan orang, kepuasan pelanggan, keunggulan operasional, kesinambungan, 4 prinsipnya. Kalau ini mereka jalankan dengan integritas atau benar-benar dijalankan, ini akan menjadi perusahaan yang bagus ya secara nilai, atau maksudnya SDM ya lebih tepatnya. Anggaran dasar nggak perlu kali ya. Kita langsung lihat produk-produknya. Tadi kita juga sempat lihat produk-produknya apa saja kan. Fabrik itu kain ya. Fabrik itu kain, polyester itu dia apa namanya ya, lebih tepatnya polyester itu semacam plastik ya, bukan plastik sih, jadi bahan untuk plastik. Jadi bisa dipakai untuk bikin botol, bikin baju, tapi bajunya yang bukan dari kapas tapi dari bahan seperti plastik lah. Itu sebenarnya bahan dasar dari plastik. Spunyan, benang. Oke, 3 produk utama. Ini kalau detail-detail bisa lihat kayak ya? Oh, nggak bisa lihat detailnya. Penghargaan yang paling terakhir 2019, perusahaan telah dianugerahi penghargaan bergengsi Primaniyarta Awards oleh pemerintah Indonesia dalam kategori perusahaan penanam modal asing. Oh, perusahaan penanam modal asing. Oke. Jadi menurutku kurang ini ya. Maksudnya kurang wow gitu. Tapi penghargaan Primaniyarta ini didapatkan beberapa kali loh, dari tahun 2000, tunggu. Dari tahun 1994 ya. Oh enggak, majalah Forbes memasukkan daftar Primaniyarta ini dapat dari tahun 1997. Oke. SHX, Keselamatan Kesehatan Lingkungan. Ada ISO juga, jadi mereka memperhatikan lingkungan juga ya. Better Cotton inisiatif. Jadi mereka perusahaan yang mempedulikan lingkungan, ini cukup baik. Jadi tidak ada masalah kalau mereka tidak mengotori lingkungan lah. Kalau ini benar-benar dijalankan, ini cukup bagus. Anak perusahaan ada Indorama Kokan Tekstil dan lain-lainnya. Oh, ini langsung masuk ke halaman lain. Kita tidak perlu lah. Ini penjelasannya. Manufacture, oke. ECG nggak perlu lah ya. CSR nggak perlu. Kita akan langsung masuk ke bagian laporan keuangan ya. Oke, ini secara singkat overview-nya perusahaan kita udah lihat ya. Secara kesimpulan, atau bukan kesimpulan, namanya apa ya? Overview ya lebih tepatnya, secara singkat.
gambaran besar, gambaran singkatnya. Kita akan langsung lihat bagian laporan keuangannya. Kita lihat apakah keuangannya sehat atau tidak. Kita akan masuk ke sini kali ya. Apa ya? Laporan keuangan. Kita harus lihat di bagian ini. Nah, ini dia. Di halaman laporan keuangan dan tahunan, kita ketik INDR. Ini website IDX ya. Paling terakhir itu 2021 di triwulan ketiga. Triwulan keempat apakah sudah muncul? Belum, berarti triwulan 3 aja. Oke. Nah, ini yang paling terakhir ya, paling baru maksudnya, paling terakhir atau paling baru. Aset. Jadi kita akan cek aset lancarnya dengan liabilitas jangka pendek. Jadi aset lancar itu adalah aset yang mudah dicairkan atau kas lah, uang kas, atau aset yang kalau misalnya berupa benda ya bisa dicairkan dengan mudah. Senilai 340 juta US dollar. Jadi semua uang ini di dalam bentuk mata uang US dollar. Kita lihat ke bagian liabilitas jangka pendek, yaitu utang jangka pendek atau bisa dibilang utang di bawah 1 tahun, maksimal 1 tahun lah. Itu sebesar jumlah liabilitas jangka pendeknya sebesar 307 ya, 307 juta US dollar. Sementara aset lancarnya 345 juta US dollar. Agak mepet tapi bisa menutupi ya, aman ya. Aman lah, bisa dikatakan aman. Komposisi terbesarnya ada di piutang usaha, persediaan, dan kas, uang kasnya. Jadi sisanya ya, jadi aman lah ya, aman-aman. Jadi secara utang jangka pendek masih bisa ditutupi dengan piutang, persediaan, dan uang kasnya. Lalu kita akan membandingkan jumlah utang dengan jumlah modal utang dengan modal dari investor yang menanamkan modal. Jadi modal berupa utangnya itu sebesar 412 juta. Sementara modal dari investor yang nyuntik itu 434 juta. Jadi masih agak mepet tapi masih lebih besar ekuitasnya. Jadi ini bisa dibilang aman juga. Selama utang banknya dikit itu aman. Kalau misalnya hanya utang pihak ketiga sih tidak masalah. Misal utang ke supplier atau utang vendor itu tidak masalah. Tapi kalau utang banknya cukup tinggi itu yang menjadi bahaya lah. Utang banknya kita lihat, utang bank jangka pendeknya 60 juta US dollar. Utang jangka panjangnya, apakah ada bank jangka panjangnya sebesar 15 juta US dollar, total 75 juta US dollar. Utang lainnya yang besar hanya pihak ketiga dan berrelasi. Oke, ada yang di bawah itu utang jangka panjang juga sebesar 46 juta US dollar, total 110 lah ya. 110 juta US dollar utang banknya di posisi saat ini. Saldo laba yang tidak ditentukan penggunaannya sebesar 275 juta US dollar. Jadi masih aman lah ya, masih aman. Oke. Secara neraca utang masih bisa dibayarkan, jadi aman sekali. Karena aku lihat utang jangka pendeknya ini yang dari bank ya, maksudnya ya dari bank jangka pendeknya ini hanya mana ya, di jangka pendek utang bank hanya 60 juta US dollar. Oke. Tadi kan kita lihat uang cashnya itu sebesar 40 juta US dollar ya.
Ya, uang kasnya 43, piutang usaha total 101 juta US dollar. Jadi jangka pendeknya bisa ditutupi dengan mudah. Kita langsung lompat ke laporan laba rugi. Pendapatan bersih naik ya, naik 200 juta US dollar. Jadi di tahun 2020 itu kena COVID lah ya. Kita semua kena COVID, jadi banyak bisnis yang kena COVID. Jadi kemungkinan ini 2020 ini mengalami penurunan pendapatan. Jadi di 2021 perusahaan kembali ke jalurnya ya. Jadi mempunyai pendapatan 638 juta US dollar. Laba kotor. Jadi beban pokok pendapatannya ini kelemahannya itu adalah beban pokok pendapatannya ini cukup tinggi. Bayar ke vendor atau suppliernya itu cukup tinggi. Jadi laba kotornya itu hasilnya kecil ya, di bawah 20%. Net profit marginnya, bukan net profit margin, apa sih, net gross profit marginnya kecil. Lalu beban penjualan dan beban yang lain-lainnya itu fix ya. Jadi tidak mengalami, maksudnya fix itu tidak naik tinggi sekali. Kalau beban pokok pendapatannya, omset naik, beban pokok pendapatannya naik kencang juga. Jadi ngikutin pendapatan jadi beban pokok pendapatannya mengikuti pendapatan bersihnya. Tapi kalau biaya-biaya lainnya ya tidak begitu mengikuti ya. Jadi terkesan fix lah ya. Beban keuangan berkurang. Oke, kita langsung lompat kita lihat tidak ada penjualan aset ya di sini ya. Sama sekali tidak ada penjualan aset. Ada kerugian lain 2 juta di tahun 2021. Lalu kita langsung lompat ke laba bersih aja. Laba bersih itu laba periode berjalan. Laba periode berjalannya itu naik banyak sekali ya. Di tahun sebelumnya hanya 2 juta US dollar, tapi di tahun September 2021 menjadi 54 juta US dollar. Ini hasil murni dari ini ya, dari pendapatannya ya, bukan dari hasil penjualan aset. Jadi mungkin 2020 kena berbagai PPKM lah ya, kena corona ya. Akhirnya mereka pendapatannya turun, tapi di 2021 kan banyak pelonggaran dan mereka membalikkan situasi menjadi pendapatannya meningkat. Dan akhirnya laba bersihnya meningkat atau laba periode berjalannya meningkat jauh menjadi 54 juta US dollar. Ini baik ya. Ini ada pembalikan situasi. Oke. Kita langsung lompat ke laporan arus kas. Jadi kita langsung bagian totalnya aja ya. Jadi hasil operasional uang kasnya itu didapatkan sebesar 105 juta US dollar, sementara di tahun sebelumnya rugi 764.000. Karena mungkin inilah situasi COVID ya. Ada pembatasan ke kantor-kantor atau kegiatan lah ya. Tapi di tahun 2021 INDR berhasil mengembalikan keadaan. Kasnya cukup tinggi yang dimasukkan. Lalu untuk investasi ada perolehan aset tetap sebesar 24 juta US dollar. Lalu akuisisi anak perusahaan 12 juta US dollar. Yang paling besarnya ya. Jadi ada perolehan aset tetap. Nah, aku nggak tahu nih perolehan aset tetapnya aset apa. Mungkin bangun pabrika atau apa, nanti kita lihat di ini ya, berita.
Apa kita langsung lihat sekarang ya di beritanya, apakah ada ini ya pembangunan pabrik INDR 2021 pengembangan Indorama. Oh, ada jual 100%, baru jual kali ya di akhir. Oh, dia jual anak usaha di akhir di kuartal keempat, jadi di kuartal 3 tidak tercatat. Tepang harga komunitas. Oke. Oke, ada Ramba bisnis tambang yang tadi kita sempat lihat ya. Tidak ada berita tentang ini ya, pembelian pabrik atau segala macam. Mungkin aku cari key-nya itu tambah dengan pabrik misalnya. Oh, tidak ada juga. Malah jual perusahaannya di Sri Lanka. Bahlil meresmikan perluasan pabrik Indorama senilai 500. Nah, ini ada nih perluasan pabrik Indorama sintetik. Rogo 85 miliar Presiden Sri Prakas tambah saham Indorama. Wow, dia di bulan Februari 2001 dia tambah saham di INDR ya. Oke, ini perluasan pabrik yang kita lihat dulu. Mungkin yang ini ya, yang kita bahas tadi ya, yang ini aset tetapnya ini, pengeluaran aset tetapnya 24 juta US dollar, akuisisi anak perusahaan 12 juta US dollar. Apakah yang ini? Penanaman modal Bahlil Laha Dahlia yang berlokasi di Purwakarta. Oke. Nggak ada penjelasan ini ya, detailnya ya. Hanya meresmikan perluasan pabrik Indorama. Hanya perluasan, berarti kemungkinan hanya perluasan saja, karena tidak ada berita tambah pabrik atau tambah mesin. Mungkin harus ketik lagi tambah mesin, aku juga tidak tahu. Bagusnya ini perluasan aset tetapnya itu bangun pabrik atau tambah mesin atau akuisisi perusahaan sejenis, itu lebih bagus karena akan menambahkan omset dan laba bersih di tahun depan nanti. Oke, di bagian pendanaan di tahun yang terbaru 2021 tidak ada pinjaman bank ya, justru pembayaran pinjaman. Di tahun sebelumnya ada pinjaman bank, totalnya bukan bank sih, ada pinjaman. Di situ tidak ada tulisan pinjaman bank, hanya pinjaman saja. Totalnya 30 jutaan US dollar, tapi di tahun terakhir tidak ada pinjaman sama sekali. Adanya penerbitan saham pun itu bukan utang. Jadi yang utang sudah tidak ada penerimaan lagi, bahkan ya hanya ada pembayaran utang. Jadi ini aman ya, aman sekali. Uang kas bertambah di akhir periode dari 36 juta US dollar menjadi 43 juta US dollar. Oke, so far kalau lihat dari laporan keuangan yang terakhir ini cukup aman. Tidak ada masalah yang bagaimana banget. Justru ini bisa dibilang perusahaannya lumayan sehat ya. Kalau dari laporan keuangannya terakhir, dari sisi arus kas dan lain-lainnya cukup sehat. Kita akan langsung lihat keuangan dari tahun ke tahunnya ya, rekap dari tahun ke tahun. Nah, ini aku sudah rekap
dari 2015 sampai 2021 di kuartal ketiga omsetnya naik turun ya. Omset tertinggi di 2018, tapi turun di 2019, 2020, dan 2021. Aku tidak tahu kenapa omsetnya bisa naik turun begitu. Laba bersih pun juga naik turun. Tapi yang menarik 2018. 2018 ini naiknya signifikan banget laba bersihnya. Dari tahun sebelum-sebelumnya 2015, 16, 17, tiba-tiba di 2018 laba bersihnya meningkat karena ada penjualan aset asosiasi. Nah, menariknya gini nih. Jadi setelah INDR ini melepas aset asosiasi sebesar 33 juta US dollar, jadi INDR ini menjual asetnya, aset asosiasi ini mungkin anak usaha kali ya. Dia lepas dapat uang 33 juta US dollar. Nah, 33 juta US dollar ini masuk ke laba bersih. Jadi kita kalau lihat laporan keuangan, kalau misalnya ada laba bersih bertambah, belum tentu itu hasil operasional bisnis. Jangan-jangan itu adalah hasil melepas aset atau jual pabrik atau jual anak usaha dan lain-lainnya. Jadi laba bersih 2018 ini laba bersihnya menjadi 60 juta US dollar karena ada penjualan aset asosiasi, kemungkinan anak usaha. Pasti ini anak usaha ya, sebesar 33 juta US dollar. Dan menariknya aku lihat di 2017. Jadi sebelum lepas anak usaha ini memberikan sumbangan kerugian 17 juta US dollar. Gawat kan? Jadi anak usaha ini mengalami kerugian. Jadi kalau misalnya, jadi selain anak usahanya bisa menambah omset dan laba ke induk usaha, mereka juga kalau misalnya anak usahanya rugi, mereka juga menyumbang kerugian bagi induk usaha. Misalnya anak usahanya INDR mengalami kerugian, nanti akan tercatat juga kerugian di laporan keuangan INDR. Nah, ini plus minus lah ya. Jadi kalau anak usaha ada yang rugi, nanti akan mengurangi laba bersih dari INDR. Nah, jadi di 2017 anak usaha mengalami kerugian 17 juta US dollar, lalu dilepas. Akibatnya di 2018 plus ada uang masuk 33 juta US dollar, plus ruginya ini hilang. Rugi yang 17 juta US dollar ini hilang. Makanya akibatnya perusahaan atau perusahaan ini INDR ini bisa mencapai laba bersih 62 juta US dollar. Masuk ke 2019 tidak ada corona, tidak ada apa-apa ya. Jadi di 2019 pun laba bersihnya menurun karena tidak ada pelepasan aset. Maksudnya tidak ada pelepasan aset yang rugi lagi, tapi ada pelepasan anak usaha lagi ya. Jadi beribet. Jadi gini, kan tahun sebelumnya 2015, 16, 17 ini kan laba bersihnya 10 juta US dollar, 1 juta US dollar, 1 juta US dollar. Terus 2019 normal lagi, mungkin sekitar 8 juta US dollar kali ya. Jadi 30 juta US dollar ini hasil dari lepas anak usaha yang lainnya lagi. Kemungkinan anak usaha ini pun memberikan beban yang cukup banyak. Akhirnya perusahaan mengambil kebijakan melepas anak usahanya lagi di 2019. Maka laba bersih di INDR ini meningkat menjadi 38 juta US dollar berbanding tahun 2015 sampai 2017. Kalau misalnya kita potong di laba bersihnya ya, 38 dipotong 30, maka laba bersih aslinya kemungkinan sekitar 8 juta US dollar. Itu laba bersih. Nah, 2020 INDR mengalami corona ya, pembatasan kegiatan lah ya, PPKM di mana-mana. Meskipun pendapatannya turun 580 juta US dollar, namun laba bersihnya berhasil mencetak 6 juta US dollar. Nah, ini yang menarik. Jadi setelah berhasil melepas dua anak usaha yang mungkin menjadi beban ya,
beban INDR. Akhirnya laba perusahaan INDR ini menjadi menarik. Jadi pendapatan hanya 589 juta US dollar bisa menghasilkan 6 juta US dollar. Sementara di tahun 2015 sampai 2017 dengan pendapatan 600 juta US dollar dan 700 juta US dollar itu hanya bisa menghasilkan 1 sampai 10 juta US dollar. Jadi beban banget jadinya. Jadi 2020 udah lepas 2 anak usaha, pendapatan cuma 589 juta US dollar, bisa menghasilkan 6 juta US dollar. Nah, ini peningkatan yang cukup baik setelah melepas anak usaha. Tadi kan kita lihat ada berita kan, di kuartal 4 2021 pun dia melepas anak usaha lagi. Kemungkinan akan berefek ke laba bersihnya juga. Jangan-jangan semua anak usaha yang memiliki beban yang berat dilepas semua. Jadi nanti di kuartal keempat kemungkinan laba bersih akan meningkat juga. Semoga yang dilepas itu adalah anak usaha yang bebannya itu cukup tinggi. Jadi nanti efeknya laba bersihnya meningkat tinggi. Nah, di 2020 tidak ada pelepasan anak usaha. 2021 di kuartal keempat belum tercatat di laporan keuangan. Jadi hanya masuk berita saja. Di kuartal 4 ada lepas anak usaha, dan semoga pelepasan anak usaha ini meningkatkan laba bersihnya lagi. Dan semoga juga omsetnya juga meningkat. Tadi kita lihat kan laporan keuangannya yang di kuartal ketiga laba bersihnya murni, tidak ada hasil penjualan aset. Jadi benar-benar hasil operasional. Jadi dengan pendapatan bersih 638 berhasil menciptakan laba bersih 54 juta US dollar. Jadi kebalikannya dari tahun 2016 ya, atau 2015. Omset sih boleh 600 juta US dollar, tapi laba bersih maksimal 10, paling kecil 1. Tapi di 2021 dengan 600 juta US dollar bisa menghasilkan laba bersih 54 juta US dollar. Ini gebrakan yang bagus ya menurut saya dari manajemen. Jadi anak usaha yang membebani perusahaan INDR dilepas. Jadi sudah 3 anak usaha yang dilepas dari 2017. Menarik secara ini ya, laba bersih dan omset. Kita langsung masuk ke ekuitas. Kenapa ekuitas diperhatikan? Karena kalau kita beli saham, kita sebenarnya beli ekuitas. Makanya kalau misalnya di bahasa Inggrisnya sebutannya equity. Jadi pasar saham itu bahasa Inggrisnya equity market. Kalau kita masuk ke unit link, equity market itu unit link di asuransi ya. Equity market itu ya saham. Nah, jadi kalau misalnya perusahaan yang sehat atau bagus itu equity-nya harus bertambah setiap tahun. Dan kita lihat di tahun 2015 sampai 2021 kuartal 3 equity-nya bertambah ya. Dari 296 naik 299, lalu turun lagi karena ada penjualan aset ya. Oh bukan, karena kerugian. Ada kerugian dari anak usaha. Jadi kerugian itu bisa mengakibatkan pengurangan ekuitas. Jadi kita harus hati-hati dengan saham-saham yang perusahaannya rugi. Karena ekuitasnya berkurang. Misalnya kita belinya 100, harganya 100 ya. Harga sahamnya 100. Terus tiap tahun karena rugi, ekuitasnya bakal berturun, dan kita nilai 100 malah maksudnya dengan harga 100 nilainya jadi berkurang. Jadi kan kita rugi. Nah, jadi kita harus perhatikan ekuitasnya terus bertambah setiap tahun. Di 2018 melompat langsung menjadi 349 karena ada penjualan aset dan tambahan laba ya. Tambahan laba ini dari hasil penjualan aset ini. Karena yang beban rugi ini, beban dari anak usaha ini jadi menghilang. Akhirnya ekuitasnya bertambah. Lalu 2019 lepas anak usaha lagi, menambah uang kas, dan laba bersih juga bertingkat. Akhirnya meningkatkan ekuitas juga. Di 2020 ekuitas bertambah lagi, dan akhirnya di 2021 ekuitas bertambah
seratusan ya, 100, bukan seratusan sih kalau lebih tepatnya, dia bertambah 60 juta US dollar, akhirnya menjadi 400 juta, 434 juta US dollar. Jadi ini secara ekuitas kita nggak akan rugi kalau kita beli, karena setiap tahun perusahaan mengusahakan agar ekuitasnya terus bertambah. Nah, arus kas operasional kenapa aku bikin seperti ini? Karena kadang-kadang ada perusahaan yang murah. Jadi kan kalau kita lihat secara valuasi PER dan PVBR-nya ini sangat kecil sekali. PER-nya hanya 2, sekian. Itu murah lah kan, berarti 2, sekian di posisi terakhir ya. Lalu PVBR-nya hanya 0,4 lah kalau saya nggak salah ingat. Biasanya yang PER dan PVBR-nya kecil, valuasinya murah, arus kasnya bermasalah. Nah, tapi kalau aku track, ternyata arus kasnya ini selalu positif. Jadi ini adalah arus kas yang sehat banget. Jadi kita lihat arus kas dari 2015 sempat minus, mungkin ada utang ya. Tapi aku nggak tahu, nggak ngecek detail. Tapi tidak dipermasalahkan karena dari 2016 sampai 2001 selalu positif. Dan positifnya ini double digit. 2000 kecuali ya 2020 karena ada pandemi. Jadi hanya menghasilkan arus kas sebesar 13 belasan juta US dollar. Tapi di luar pandemi INDR mencetak puluhan, bahkan di 2021 arus kas yang masuk sebesar ini tanpa jual aset ya. Arus kas yang masuk tanpa jual aset berhasil masuk 100 juta US dollar. Ini gila. Jadi pembalikan strategi dari INDR ini, dari manajemen INDR ini cukup apik. Kasnya pun bertambah ya, kita lihat ya secara rata-rata ya. Nah, 2019, jadi kita lihat ya dari 2015, 25 ke 2016 turun, terus 2017 naik, 2018 naik uang kas dan setara kas ya. Lalu 2019 turun karena ada dividen. Jadi perusahaan memberikan dividen kepada investor. Jadi akhirnya uang kasnya turun. Jadi uang dividen itu dari uang kas. 2019 turun jadi 19, 2020 naik lagi 36. Di 2021 uang kas bertambah lagi. Kenapa uang kas ini saya masukkan juga? Karena gini, untuk perusahaan murah ini kan aku bilang lagi, biasanya uang kasnya ini itu parah. Dalam arti parah ini dalam arti minus. Uang kasnya ini berasal dari utang, bukan berasal dari operasional. Dan kita lihat operasional arus kasnya ini benar-benar murni dari bisnisnya, bukan dari utang bank. Ini kas murni, benar-benar murni dari hasil bisnis. Jadi aku tampilkan bagian kasnya. Jadi ini kalau kesimpulannya, kalau rekap dari per tahun ini cukup sehat dan aman ya. Secara laporan keuangan tidak ada hal yang negatif, aman banget lah justru ini dibilang. Oke, kita langsung lompat ke bagian public expose-nya, presentasi dari pihak INDR, bagaimana mereka mempresentasikannya. Oke, kita langsung ketik INDR. Jadi mereka presentasi public expose terakhir kapan ya? Kita lihat sendiri ya. Public expose. Nah, mereka presentasi di ini bukan, salah pencet. Nah, ini dia file presentasinya. Oh, mereka presentasi di bulan Agustus 2021. Ini file terakhirnya public expose. Rantai nilai polyester, jembatan antara petrokimia dan FMCG. Oh, jadi keberadaan Indorama itu di antara petrokimia dan pasar pengguna akhir. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ya.
Aku sih kurang begitu ngerti soal eh, siklusnya nih, tapi aku ngertinya hanya di pasar pengguna akhirnya. Jadi produk dari INDR ini ternyata adalah hasilnya pakaian, terus ada gambar kasur kan, berarti semua yang berhubungan dengan kain itu dihasilkan dari eh, fabrik ya. Fabrik itu termasuk sofa, bahan-bahan kasur, kursi yang ada kainnya segala macam. Itu berasal dari INDR, dan di bawah gambarnya lagi ada botol-botol aqua gitu ya, botol minuman, plastik juga, kemasan kemasan plastik, lalu ada gadget dan laptop. Jadi dihasilkan dari eh, saham INDR ini atau perusahaan Indorama Sintetik ini. Jadi perusahaan sintetik ini menghasilkan serat polyester, lalu benang dan kain, lalu PET resin. PET resin inilah yang membuat kemasan plastik. Nah, jadi kemasan plastik itu juga kalau misalnya industri makanan dan minuman selalu bertumbuh, kebutuhan PET resin ini akan terus bertumbuh juga. Oke. Ini kalian sudah lihat ya. Kuatnya permintaan polyester polimer. Wow. Yang warna merah itu China. Ternyata China itu kebutuhannya sangat banyak ya, polyester polimer. Kita di tahun 2021, jadi ini juta ton ya, produksi globalnya juta ton. Jakarta yang warna hijau, Jakarta pertumbuhannya tipis. Lalu pertumbuhan yang signifikan itu di India dan China. Jakarta yang warna hijau nggak begitu banyak. Jadi kalau misalnya mau cuan banyak, INDR ini harus ekspor ke China dan India. Tapi lebih bagus ekspor ke China karena ini pertumbuhan sih, ini pertumbuhan bukan permintaan. Jadi produksi globalnya itu paling banyak di China maksudnya, bukan permintaan. Jadi sorry ya, pertumbuhan produksinya globalnya itu di China, di Jakarta produksinya tipis, India tipis, kedua India. Jadi China produksi paling utama, lalu kedua adalah India, yang ketiga Jakarta. Jakarta mungkin masuk ke Indorama kali ya, berarti peringkat 3. Tapi saya rasa produksi polyester tidak hanya INDR, jadi ada saingan lainnya. Kalau misalnya INDR bisa mengambil klien-klien dari China dan India, itu bagus banget. Jadi ada pertambahan laba dan omset ya. Semoga aja bisa. Dinamika industri dan tren. Pertumbuhan populasi. Meningkatnya jumlah populasi dan perubahan demografi menyebabkan permintaan produk polyester meningkat. Kalau misalnya satu keluarga lahir 2 anak, ya mau nggak mau beli pakaian baru dan alat-alat baru lainnya. Dan mungkin makanan minuman lainnya juga bisa bertambah juga. Jadi misalnya anak 5 tahun ingin konsumsi snack, maka produksi kemasan plastik juga dibutuhkan. Itu secara logikanya begitu, tapi kan di lapangan nggak tahu. Mungkin ada gerakan mengurangi plastik, itu kan juga menjadi resiko dari usaha INDR ini. Oke, lanjut. Urbanisasi kelas menengah. Permintaan polyester berpotensi meningkat jika orang di negara berkembang mencapai tingkat konsumsi global rata-rata saat ini. Iya betul. Jadi kalau misalnya konsumsi masyarakat meningkat, otomatis perusahaan INDR pun terkena imbasnya, akan menguntungkan juga. Tapi baik lagi, itu kita lihat lapangan ya, apakah ada gerakan anti plastik atau anti polyester ya gitu kan. Tingkat pendapatan tinggi, kemakmuran di negara berkembang akan mendorong permintaan terhadap kebutuhan rumah tangga dan tekstil. Betul. Jadi orang yang pendapatannya mulai naik, belanja bajunya mulai sering, lalu belanja makanan dan minuman juga lumayan sering.
Pembentukan ruang retail baru adalah pembangunan infrastruktur ya. Pembentukan ruang retail baru dan tren jangka panjang di negara berkembang akan menambah jalur permintaan. Setuju? Jadi kalau dari desa atau yang dari hutan tiba-tiba jadi kota baru, maka ada potensi pertambahan konsumsi lagi, permintaan lagi, baju dan makanan dan minuman dan lain-lainnya. Kesadaran atas kesehatan, rendahnya kualitas air jernih di negara-negara berkembang dan kepedulian terhadap kesehatan membuat masyarakat beralih konsumsi air minum kemasan. Nah, ini aku baru dengar beberapa waktu yang lalu, teman atau siapa saya lupa. Jadi ada orang yang memang nggak mau minum air keran karena ada kandungan yang merugikan. Jadi akhirnya mereka mengkonsumsi air kemasan. Itu yang bikin saya kaget data-data ini. Lalu inovasi produk, perbaikan terus-menerus pada desain, proses, dan teknologi untuk menghasilkan produk aplikasi baru. Oke. Diferensiasi merek, produk daur ulang dan ramah lingkungan semakin menonjol sebagai sumber diferensiasi. Oke. Berarti INDR memakai produk daur ulang juga ya. Jadi tidak selalu buat baru. Perubahan gaya hidup, permintaan atas pakaian baik untuk sehari-hari maupun pakaian luar yang lebih nyaman. Oke. Konsumen semakin terdorong untuk bergeser ke arah konsumsi yang lebih praktis. On to go consumption. Maksudnya botol air minum ya. Semacam aqua, air mineral gitu-gitu. Jadi kalau mau kemana-mana bawanya aqua. Ya, aku baru beli aqua kemarin, baru jalan dari tempat umum. Tuntutan konsumen membuat keharusan berinovasi. Dunia industri belum menyadari potensi terhadap serat. Tuntutan konsumen. Oke, jadi semakin lama tuntutan konsumen semakin banyak. Dulu tuntutan konsumen semakin dikit, tapi seiring waktu tuntutan konsumen semakin banyak. Maka produk tekstil dan kemasan akan semakin tinggi. Berarti INDR harus selalu berinovasi. Jadi strateginya dibilang inovasi dong berarti. Oke. Nah, ini nilai-nilai yang tadi kita lihat di websitenya ya. Pengembangan produk, kajian secara global, penggunaan teknologi mutakhir dan lain-lainnya. Ini kalau mereka jalankan dengan benar dan memang tidak hanya basa-basi, ini akan menjadi hal yang bagus. Key milestone kita lihat paling terakhir aja ya. Rata-rata kalau aku lihat sekilas hanya pembuatan pabrik baru, tapi kita lihat 2021 langsung lompat ekspansi polyester benang pintal dan polyester serat di Indonesia. Oke, bagus. Jadi 2021 ini meningkat mungkin karena ada ekspansi polyester benang pintal dan polyester serat di Indonesia. Aku harapkan 2002 juga mungkin harus meningkat juga ya. Ada ekspansi barunya lagi. Sebelum 2021, di 2020 juga ada ekspansi benang pintal kompak katun di Indonesia. Jadi efek kenaikan laba dan omset di 2021 juga hasil dari ekspansi benang pintal di 2019-2020. Dan semoga 2022 juga ada pabrik baru dan mungkin ekspansi baru juga yang mengakibatkan kenaikan omset dan laba bersih di tahun 2022. Oke. Ada ini ya. Fasilitas pabrik di Uzbekistan adalah jadi ada pabrik di Uzbekistan juga. Aset bla 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 bla. Jadi hasil keuntungan mereka dibilang diinvestasikan kembali dalam bisnis. Itu bagus. Aku lebih suka kalau misalnya mereka dapat uang, mereka investasi lagi dalam bisnis, jangan dijadiin makanan bagi investor lah, dibagi dividen. Aku lebih suka kalau misalnya INDR ini kalau misalnya masih bisa berkembang, kalau bisa jangan kasih dividen, tapi dibangun lagi pabrik-pabrik baru atau ekspansi. Kalau misalnya masih banyak lahan yang bisa digarap lah.
Pendapatan konsolidasi berdasarkan segmen. Pendapatan dalam juta US dollar ya. Benang pintalnya 318 juta US dollar. PTA atau serat polyesternya 249 juta US dollar. Kain tenun atau kain jadi sebesar 22 juta US dollar. Total 589 juta US dollar di 2020. Pendapatan dan konsumsi bahan baku. Konsumsi bahan baku ya, kita lihat di 2020 ya, menurun ya, dampak COVID-19. Jadi pendapatan turun, konsumsi bahan baku juga turun. Oke. 2019 ini sih. 2018 naik karena ini ada penjualan aset ya, tadi ya kita lihat. Pendapatan ekspor juga turun karena dampak COVID, kita semua tahu. Ekspor ke lebih dari 70 negara. Asia paling besar 47%. Yang kedua Eropa, yang ketiga Amerika, yang ke-14 sisanya. Jadi wah, berarti kalau Asia masuk Cina oke nih. Asia Tenggara juga nggak masalah sih. Laporan keuangan baru. Peningkatan profitabilitas, susah banget sih, profitabilitas yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Ya, tadi kita lihat ya, naiknya cukup drastis dari 2020 ke 2021 karena memang gimana ya, ada ekspansi ya, tadi kita lihat ya, ada ekspansi 2019, 2020 dan 2001 pun mereka tambah lagi. Tadi kan ada keterangannya ya, ini milestone-nya, ekspansi. Jadi 2019 sampai 2001 mereka ada ekspansi, maka mengakibatkan di akhir 2021 kenaikan penjualan dan laba bersih itu meningkat lumayan tajam. Ini bagusnya kalau misalnya perusahaan setiap tahun menjalani ekspansi. Menjalani ekspansi bahasanya agak aneh ya. Mengekspansikan bisnis mereka. Jadi duit mereka dipakai untuk ekspansi lagi. Oke. Kalau mereka ekspansi lagi kan laba bersih bertambah kan, omset bertambah, dan ekuitasnya juga bertambah. Ekuitas bertambah dari mana? Ekuitas bertambah dari laba bersih. Jadi setiap laba bersih akan masuk ke ekuitas. Proyek selesai dan sedang berlangsung. Ini bagus nih. Jadi di perluasan ya, tadi kita baca di perluasan di H1 2021. H1 itu semester 1. Semester 1 mencapai produksinya itu 13.000 ton per tahun di Indonesia. Pental polyester, serat polyester 42.000 ton per tahun di Indonesia semester 1. Dan proyek berjalan, wah ini yang kutunggu. Proyek berjalan perluasan pabrik benang pintal. Jadi ini akan menambah pendapatan dan laba bersih di tahun kedepannya nanti. Bisa 1 tahun atau 2 tahun lagi lah ya. Perluasan pabrik benang pintal 13.000 ton per tahun di Turki dijadwalkan akan dimulai pada kuartal 1 2022. Wow, boleh. Ini maksudnya baru dimulai produksi apa baru dimulai perluasan pabrik? Aku kurang tahu detail ya. Lebih bagus sih kalau baru dimulai produksi, jadi bukan perluasan pabriknya baru dimulai. Tapi kalau misalnya perluasan pabriknya makan waktunya sebentar, misalnya hanya 3 bulan, 6 bulan, nanti terima cuannya di kuartal 3 atau kuartal 4 itu juga baik. Tapi apapun itu, perluasan pabrik ini adalah hal yang positif ya, berita positif. Lalu di poin berikutnya, akuisisi 80% kepemilikan saham. Tadi kita lihat bersama ya, di PT Cikondang Kencana Prima Indonesia selesai pada Februari 21. CKP memiliki izin usaha pertambangan untuk menambang dan mengolah emas dan mineral lainnya di Cianjur, Jawa Barat, Indonesia. Ini telah memulai pekerjaan pengembangan proyek dan berharap untuk memulai produksi pada tahun 2023. Jadi benar-benar jalannya itu 2023. Nah, 2023 akan tambahan omset dan laba bersih dari tambang dan perluasan pabrik benang pintal. Jadi ditunggu 2023, berarti kita harus sikat dulu di 2022. Maksudnya sikat dulu ya. Tapi
nggak tahu bertambah seberapa banyak omset dan laba bersihnya, persentasenya pendapatannya berapa banyak. Pelanggannya kelas dunia, pelanggannya Coca-Cola untuk botol ya, Pepsi juga mungkin botol. Pokoknya semua makanan dan minuman itu udah pasti kemasan plastik PET-nya. Nah, sisanya Adidas, Uniqlo, Puma dan lain-lainnya yang Muji. Nah, itu pasti kainnya ya, kain dan benang. Hubungan strategis dengan perusahaan besar di dunia untuk teknologi dan masukan. Oh, ada untuk Toyota, produk-produk ininya ya, mereka ya, Mitsui, Tenjin, BP, Shell dan lain-lain. Oke. Inovasi produk. Oh, ini produk dari mereka ya, produk dari kainnya, benangnya dan lain-lain. Reward awards-nya tadi kita udah lihat. Paling terakhir kita belum lihat nih salah satu dari 20 perusahaan terbesar di Indonesia Asia Week. Ya. Oh, itu 2000, bukan 2020. Yang paling atas 19, penghargaan Prima Niyarta. Kita udah lihat bareng-bareng ya. Terima kasih atas perhatiannya. Oke. Proyeksi ke depannya mereka hanya nambah perluasan di Turki ya tadi ya kita lihat. Aku nggak tahu bertambahnya seberapa banyak pendapatan omsetnya nanti dari perluasan itu. Tapi kita akan memetik hasilnya itu paling besar itu di 2023 kan. Ada dari hasil dari tambang dan perluasan pabrik benang pintal 13.000 ton di Turki. Paling enak terimanya di 2023. Kalau mau masuk, maksudnya mau belinya mungkin sekarang. Nah, 2000 baru nanti kita petik hasilnya di 2023. Sebelum naik banyak ya. Karena sekarang pun valuasinya masih murah. Nah, ini aku nggak mau ngajak beli sih sebenarnya. Jadi kalian harus teliti dulu sebelum beli ya. Siapa tahu kan aku kurang lengkap soal menganalisanya. Siapa tahu ada yang ketinggalan kan. Jadi kalian kalau ketemu hal yang tambahan atau aneh-aneh, kalian bisa koreksi juga atau menambahkan informasi lainnya ke kolom komen. Oke, kita akan lihat ke tanya jawab antara perusahaan dengan media dan investor. Nah, ini ya hasil public exposure-nya. Ini selalu refresh nih kalau kita tinggalkan dalam waktu yang lama. Public expose. Oke, ini hasil tanya jawabnya. Hasil public expose-nya ini di tanggal 24 Agustus public expose-nya. Nah, ini pemaparan public expose public business. Nah, ini pertanyaannya. Pertanyaan pertama, kami lihat dijelaskan bagaimana cara perusahaan mempertahankan margin kuartal berikutnya. Apa faktor terpenting yang mempengaruhi kenaikan turunan margin tersebut? Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, ini pada dasarnya karena harga komoditas yang kuat. Beberapa analis industri mengatakan bahwa kita berada di tengah siklus super komoditas. Kami melihat harga komoditas akan terus menanjak sampai dengan 3 bulan ke depan atau bahkan 1 tahun. Selama kuartal ketiga tahun ini, kami melihat harga yang lebih tinggi dan indikator pasar menunjukkan hal ini berlanjut untuk beberapa waktu lagi. Untuk kuartal 3 kami melihat margin yang sehat. Mari kita lihat bagaimana bisnis berjalan di masa mendatang. Nah, aku nggak tahu nih. Maksudnya komoditas apa? Komoditas katun, komoditas PET, polyester maksudnya. Apakah harga katun naik, terus PET jadi murah, polyester jadi murah? Nah, aku nggak ngerti. Mungkin kalau teman-teman ngerti, boleh komen di bawah ya. Apakah kedepannya akan masuk ke recycle PET, di mana bahan baku PET diambil dari limbah-limbah dan lain-lain?
Oke, kami memiliki satu pabrik. Aku kepikiran. Jadi pertanyaan nomor satu ini, mereka bisa untung banyak bukan dari hasil penambahan perluasan pabrik juga, tapi dari hasil komoditas. Jadi marginnya ini tinggi karena komoditasnya mungkin harganya turun. Ya dong, masa naik? Kalau harga komoditas atau harga bahan baku turun kan harusnya marginnya makin tinggi. Berarti jadi ada komoditas. Aku sih sempat lihat harga kartonnya tinggi. Berarti kalau harga karton yang tinggi, komoditas yang lain yang berlawanan dengan karton, saingannya lebih tepatnya, kayak misal polyester, jangan-jangan menurun. Nah, kalau harga karton meninggi, berarti harga polyester, anggaplah polyester ya, aku nggak tahu. Secara ini aku misalnya saja, jangan-jangan polyester jadi menurun, jadi harga bahan bakunya jadi turun. Jangan-jangan seperti itu ya, gitu. Bahan bakunya jadi murah, jadi margin laba bersihnya meningkat karena bahan bakunya turun. Jadi bukan karena perluasan pabrik saja. Jadi semoga di 2022 harga bahan bakunya tetap di bawah, tidak meningkat. Semoga saja. Jadi bagi yang sudah beli, harap-harap semoga harga bahan bakunya tidak naik, agar laba bersihnya tetap tinggi gitu, bertambah lah. Nomor 2, apakah kedepannya akan masuk? Tadi sudah di ini ya. Jawaban, kami memiliki satu pabrik PET resin dengan kapasitas tahunan 100.000 ton. Sampai sekarang kami tidak memiliki rencana untuk masuk ke bisnis recycle PET karena volume kami relatif kecil dan kami perlu memiliki volume yang lebih besar untuk masuk ke bisnis recycle PET. PET maksudnya ya. Namun salah satu perusahaan asosiasi kami, Indorama Ventures Public Company Limited Thailand, memiliki kapasitas besar PET resin dan telah mengumumkan pendirian pabrik recycle PET di Karawang. Oh, oke. Masih satu grup. Pertanyaan nomor 3, apakah yang menyebabkan, dari pertanyaan nomor 2 ini, karena sifatnya asosiasi, kemungkinan tidak berefek banyak ya, kemungkinan. Jadi nomor 3, apakah yang menyebabkan naiknya kinerja baik ekspor maupun lokal di masa pandemi dan kenaikan wajib 2 kali lipat? Karena harga oil dan kapas juga naik cukup signifikan, ya kan? Aku lihat harga cotton atau kapas itu naiknya lumayan banyak. Ya, jawabannya jika harga minyak mentah naik, biaya bahan baku kita akan naik. Dan kita akan mendapatkan keuntungan dari harga jual yang lebih tinggi. Oh, oke, I got it. Jadi kalau harga bahan baku naik, perusahaan akan meningkatkan harga jualnya. Wow, customernya atau pelanggannya sakit gak ya ada kenaikan harga? Jadi kalau INDR bahan bakunya harganya naik, INDR bisa bilang ke pelanggan, halo pak, karena harga bahan baku naik, jadi harga jual jadi naik ya. Bisa ngomong kayak gitu ya? Aku baru tahu. Oke, lanjut. Kami dapat mempertahankan margin sejauh ini dan permintaan juga tumbuh dengan baik. Jadi dua sisi ya. Margin bertambah karena kenaikan harga jual dan permintaan yang juga tumbuh. Jadi omset dan laba bersih itu bukan hanya dari permintaan yang bertumbuh, tapi dari margin yang naik juga. Terutama untuk produk kami sebagai hasil dari reputasi kami di pasar. Jadi reputasinya cukup baik. Kami dapat menjual semua produk kami tepat waktu, sekitar 55 hingga 60% dari penjualan kami adalah ke pasar ekspor dan 40 hingga 45 di pasar lokal. Dan kami melihat rasio itu terus berlanjut. Bahkan di pasar domestik kami melihat kebutuhan produsen yang berkualitas tinggi dan andal yang dapat memproduksi dan menyediakan bahan tepat waktu terus-menerus tanpa terkena dampak dari masalah apapun. Kekuatan finansial dan operasional kami memastikan bahwa semua pelanggan kami senang dengan kami. Oke, mereka klaim pelanggannya senang, jadi
pelanggan tidak lari, jadi omset mereka tetap stay dan laba bersih mereka tetap stay karena pelanggan mereka tetap stay juga. Oke, ini berita yang cukup oke. Target laba bersih setelah pajak tahun 2021. Jawabannya, akan sulit menjelaskan target tahun ini, tapi kami berekspektasi kinerja akan jauh lebih baik daripada tahun lalu. Itu sudah terbukti tadi kita lihat bareng-bareng di kuartal 3-nya. Kami lihat sudah ada pertumbuhan signifikan pada semester 1 kemarin. Pada tahun 2020 kami mencapai laba bersih sebesar 6 juta US dollar, tapi di semester pertama tahun ini kami telah memperoleh laba bersih sebesar 40 juta US dollar. Wah, itu naik berapa kali tuh? Naik 4 kali kali ya? 6 kali 4, 24. Oh enggak, naik 5 kali. 6 kali pun, naik 6 kali. Oleh karena itu kami berharap bahwa kami akan melihat kinerja yang sangat kuat pada tahun 2021. Wah, kinerja yang sangat kuat ya, dia tulisnya sangat kuat loh. Nah, aku nggak tahu nih hasil kuartal 4-nya akan keluar seperti apa, aku nggak tahu. Seperti yang saya katakan sebelumnya, kuartal ketiga tahun 2001 terlihat cukup bagus, dan untuk kuartal keempat kita harus menunggu dan melihat bagaimana pasar akan berkembang. Oke. Feeling gue ya. Semoga naik banyak, tapi nggak tahu. Kita tidak tahu. Masih belum dipublish, jadi aku belum tahu. Apakah Anda memiliki rencana memulai produksi MEG, salah satu bahan baku di Indonesia? Kami tidak memiliki rencana untuk mendirikan pabrik untuk memproduksi MEG kalau bahasa Inggrisnya. Salah satu bahan baku penting kami karena itu adalah bisnis yang sama sekali berbeda, betul. Yang membutuhkan integrasi rantai petrokimia dan juga investasi yang sangat besar juga untuk memproduksi MEG. Anda perlu memiliki akses ke pabrik etilen besar dan fasilitas perengkahan gas, dan tidak banyak gas tersedia di Indonesia untuk industri dengan harga bersaing secara global. Juga ada persaingan yang sangat kuat dari produsen global dan Timur Tengah seperti Sabic, Exxon, Shell, dan lain-lain, yang semuanya memiliki akses ke harga gas yang sangat kompetitif. Itu sebabnya kami belum melihat peningkatan kapasitas MEG di Indonesia. Oke, bagus. Kalau misalnya nggak bagus ya nggak usah masuk. Ngapain masuk? Pertanyaan keenam, apa alasan investasi di perusahaan pertambangan? Seperti diberitahukan di awal tahun, Indorama mengakuisisi satu perusahaan yang memiliki izin pertambangan dan pengolahan emas di Jawa Barat. Inilah masuknya grup dalam bisnis mineral. Kami yakin dengan elektrifikasi di seluruh dunia, akses ke mineral akan menjadi penting. Jadi kami mulai investasi kecil karena memiliki potensi yang bagus. Dengan akuisisi ini kami bisa memulai memahami seluk-beluk bisnis pertambangan di Indonesia. Jika di masa depan kami melihat peluang yang bagus, hulu elektrifikasi, apakah itu nikel atau mangan atau produk mineral lainnya yang bisa membantu kami masuk bisnis tersebut, maka kami akan coba masuk ke bisnis energi baru. Namun sampai saat ini belum ada pengembangan besar-besaran di bidang ini. Berarti di 2023 ini kita jangan berharap lebih ya soal omset dan laba bersihnya dari bisnis pertambangan ini, karena mereka juga mulainya dengan kecil. Jadi mungkin tidak akan signifikan kalau misalnya bertambah. Pertanyaan nomor 7. Apa dampaknya terhadap ekspor karena kelangkaan peti kemas yang sedang berlangsung? Iya benar. Kapal peti kemas itu lagi jadi rebutan, jadi nggak ada yang nganggur, dan naiknya harganya katanya sampai 400% terakhir aku dengar harga kapalnya ya, harga peti kemasnya. Oke, kita lanjut jawabannya. Seluruh dunia mengalami masalah dalam mendapatkan kontainer, namun karena hubungan jangka panjang kami yang kuat dengan pemilik kapal dan perusahaan pelayaran, kami dapat memenuhi kebutuhan kami. Ada penundaan, tapi kami masih dapat memenuhi komitmen kepada mitra kami. Oke, bagus. Ada hubungan yang baik dengan pemilik kapal. Jadi tidak terhambat. Jadi makanya di 2021 ini moncer lah ya omset dan laba bersihnya. Apakah PPKM mempengaruhi signifikan terhadap pendapatan di Q3? Pasti dah. Pasar domestik akan terpengaruh, tapi kami memiliki akses ke pasar internasional untuk menjual produk kami. Jadi kami tidak melihat dampak material pada volume produksi dan penjualan kami. Sejauh menyangkut harga,
Kami melihat harga yang sekarang cukup stabil, jadi kami yakin kuartal 3 akan cukup baik bagi kami. Oke, cukup bagus. Berapa kapasitas pabrik di Uzbekistan? Kami mengkonsumsi sekitar 50.000 ton serat kapas dan memproduksi sekitar 36.000 ton benang pintal. Margin di Uzbekistan lebih tinggi daripada di Indonesia, karena kami memiliki akses untuk mendapatkan pasokan kapas yang terjamin dari perusahaan asosiasi Indorama yang bergerak dalam bisnis pertanian kapas selama 2 tahun terakhir. Oh, jadi di Uzbekistan ada pertanian kapasnya langsung. Dan harga lokal lebih rendah dari harga internasional, yang membantu kami untuk mendapatkan margin yang lebih baik. Oke, bagus. Kami telah menambah kapasitas produksi di Uzbekistan sejak 10 tahun terakhir karena keuntungan dari kesetiaan kapas lokal dengan harga bersaing. Benar-benar. Kami telah menambah kapasitas produksi di Indonesia seperti yang saya sebutkan dalam presentasi sebelumnya untuk polyester spoon yarns dan polyester staple fiber, dan akan menambah kapasitas benang pintal di Turki pada tahun mendatang, yang akan menambah volume kami di tahun 2022. Wow, kita tunggu di 2022 akan seperti apa. Ada kapasitas yang bertambah di Turki. Oke, selesai tanya jawab. Balik lagi ke halaman ini ya. Nah, cara kesimpulan overview-nya tadi, profilnya dari INDR atau Indorama Sintetik positif ya. Dalam arti tidak ada hal yang aneh-aneh. Dan tadi ada nilai-nilai usaha yang dipaparkan. Kalau misalnya mereka menjalankannya dengan benar dan tanpa basa-basi, itu akan menjadi nilai plus. Secara keuangan pun mereka juga sehat, tidak ada yang negatif sama sekali. Setiap tahun selalu ada laba bersih dan arus kasnya pun selalu ada. Dan terakhir bahkan arus kasnya pun masuk lumayan banyak, 100 juta US dollar tanpa ada penjualan aset di kuartal 3-nya ya. Di kuartal 4 kalau misalnya ada, kan tadi ada berita penjualan aset ya. Nah, itu bisa meningkatkan lagi uang kas yang masuk gitu. Kalau misalnya yang aset yang dilepas itu adalah aset yang bebannya tinggi, itu menguntungkan sekali itu. Arus kas yang masuk bisa lebih besar lagi dan laba bersih bisa lebih besar lagi. Itu secara keuangan itu sehat banget. Lalu tadi prospek kedepannya, tadi kita lihat ada pertambangan dan ada perluasan pabrik di Turki ya di awal tahun 2022. Aku nggak tahu apakah akan menambah signifikan secara pendapatan dan omset, karena balik lagi ternyata pertambahan omset dan laba bersihnya ini bukan dari perluasan pabrik atau ekspansi, tapi berasal dari margin juga. Margin dari komoditi tadi sebutkan ada kapas dan oil ya tadi ya untuk bahan baku. Kalau misalnya harganya tinggi, dia bilang malah marginnya ini harga jualnya bisa ditinggiin lagi. Jadi resikonya di situ. Resikonya adalah ketika kapas dan oilnya turun, harga jual pasti turun. Nah, aku nggak tahu nih, perusahaan akan tetap pasang harga tertinggi apa mengikuti harga harga komoditinya, harga kapasnya. Kalau misalnya harga kapas turun, maka harga jualnya juga turun. Tapi kalau kebijakan perusahaannya harga tetap di harga terakhir, itu menarik. Tapi kalau misalnya harganya turun, ya mau nggak mau harga jualnya juga turun. Kalau itu ada kebijakan seperti itu, ya itu resiko juga. Tapi meskipun resikonya laba bersihnya berkurang, itu tetap laba, ya kan? Itu tetap laba dan ekuitasnya pun tetap bertambah. Apalagi kita lihat perusahaan setiap tahun melakukan ekspansi ya. Oh, sudah tertutup. Kita lihat dari ekuitasnya selalu bertambah. Jadi dia laba bersihnya turun, ekuitas tetap bertambah. Dan tadi kita lihat ada tabel-tabel gitu. Setiap tahun perusahaan melakukan ekspansi. Apalagi dari tahun 2019, 2020 dan 2021 melakukan perluasan pabrik. Nah, ini positifnya secara kesimpulan,
Nah, kalau resikonya tadi ya hanya ini. Kalau misalnya harga kapasnya turun, harga oilnya turun, terus perusahaan mengambil kebijakan menurunkan harga jual, itu resikonya laba bersih menurun. Dan efeknya orang jadi takut, investor jadi takut akhirnya menjual sahamnya, mengakibatkan harga sahamnya turun. Itu efek resiko untuk sementara saat ini. Dan kalau resiko utang tidak ada masalah karena aman sekali, karena arus kas yang masuk saja lumayan banyak ya, puluhan juta US dollar. Terakhir udah nyentuh angka 100 juta US dollar. Jadi resikonya hanya ini aja. Kalau dari aku pribadi, resikonya hanya penurunan harga kapas dan minyak di bahan baku. Dan tapi kalau misalnya perusahaan pakai kebijakan, pakai harga terakhir dan tidak turun, itu lebih menarik. Jadi hampir tidak ada risiko. Dan menariknya, valuasi saham ini masih murah. PER-nya masih sekitar 2,8 atau 2,7 saya lupa. Lalu di PB price book value-nya itu sekitar 0,49 atau 0,48, itu masih murah banget dengan kualitas perusahaan yang tidak merugi sama sekali. Dan ini selalu bertumbuh ya, kita lihat ya. Oke, sekian kesimpulan dari analisa INDRI ini. Aku tidak mau dijadikan untuk acuan beli atau jual, tapi hanya informasi analisa saja. Jadi keputusan tetap di tangan kalian. Kalian harus teliti dan jeli. Kalau misalnya ada yang kurang, kalian boleh tambahkan di kolom komen. Kalau misalnya ada yang ingin dikoreksi, kalian juga boleh koreksi di kolom komen. Dan berbagai hal kalian boleh komen, like dan dislike. Kalian juga boleh mau tanya saham apa yang ingin dianalisa, juga chat saja di kolom komen. Nanti aku akan bahas. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.